warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Syifa Fauzia dengan NIM 857389832. Video ini akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis ada berbagai macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu suatu hubungan di antara dua spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Contoh simbiosis mutualisme: lebah dan bunga, cacing tanah dan tanaman, semut rangrang dan pohon buah, kupu-kupu dan bunga, kerbau dan burung jalak. Simbiosis mutualisme yang pertama yaitu lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dan serbuk sari sebagai sumber makanan utama, dan bunga terbantu dalam proses penyerbukan secara tidak sengaja saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain. Selanjutnya adalah cacing dan tanaman. Cacing mendapatkan makanan berupa bahan organik seperti daun mati yang ada di dalam tanah. Tanaman mendapatkan keuntungan berupa terowongan yang dibuat cacing menciptakan aerasi tanah atau jalur udara yang bisa membuat tanah menjadi subur dan gembur. Selanjutnya, semut rangrang dan pohon buah. Semut rangrang mendapatkan tempat tinggal di dahan pohon, sedangkan pohon aman dari hama karena dijaga oleh semut rangrang. Contoh lainnya ada pada kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan yaitu mengisap madu atau nektar, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Contoh lainnya adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau badannya menjadi bersih dan tidak gatal lagi, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan karena memakan kutu di badan kerbau. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Hubungan ini menguntungkan satu pihak, sementara pihak lainnya tidak merasa terganggu atau dirugikan. Contohnya adalah tanaman paku di pohon kurma, sisik naga dan pohon rambutan, sarang burung di pohon, anggrek di pohon inangnya, dan sirih di pohon inangnya. Contoh yang pertama yaitu tanaman paku di pohon kurma. Tanaman paku mendapatkan tempat tinggi untuk memperoleh sinar matahari, sedangkan pohon kurma tidak untung ataupun tidak rugi karena tanaman paku hanya menumpang tinggal, tidak mengambil nutrisi dari pohon kurma itu. Selanjutnya adalah sisik naga dan pohon rambutan. Sisik naga dapat merambat dan menempel di batang pohon untuk hidup, sedangkan pohon rambutan tidak untung ataupun tidak rugi. Contoh lainnya adalah sarang burung di pohon mangga. Burung mendapatkan keuntungan yaitu mempunyai tempat tinggal yang aman dan tinggi dari pemangsa, sedangkan pohon mangga tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya, anggrek di pohon inangnya. Anggrek dapat menempel tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari dan air hujan, sedangkan pohon inangnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh yang terakhir yaitu sirih dan pohon inangnya. Sirih mendapatkan keuntungan yaitu memiliki sandaran untuk merambat ke atas mencari cahaya. Simbiosis yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, satu pihak untung tapi pihak lainnya rugi. Pihak yang untung biasanya mengambil makanan atau nutrisi dari pihak yang rugi. Contohnya adalah ulat dan daun jeruk, tali putri dan inangnya, kutu putih pada pohon serikaya, kucing dan kutu, benalu dan inangnya. Yang pertama adalah ulat dan daun jeruk. Daun jeruk mendapatkan kerugian yaitu daunnya bisa rusak dan berlubang sehingga pohon sulit tumbuh. Sedangkan ulat mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan dengan memakan daun. Selanjutnya adalah tali putri dan inangnya yaitu pohon singkong. Pohon singkong mendapatkan kerugian karena nutrisinya dicuri sehingga pohon menjadi kurus dan bisa mati. Sedangkan tali putri mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan sari makanan dan air tanpa perlu bekerja sendiri. Selanjutnya adalah kutu putih pada pohon serikaya. Pohon serikaya mendapatkan kerugian, tanamannya menjadi layu, buah rusak atau tidak manis, dan pertumbuhannya terganggu. Sedangkan kutu putih mendapatkan cairan manis dari batang atau buah untuk makanannya. Contoh lainnya ada kucing dan kutu. Kucing mendapatkan kerugian dengan mengalami gatal-gatal, luka di kulit sehingga kekurangan darah atau anemia. Sedangkan kutu mendapatkan tempat tinggal yang hangat dan makanan berupa darah kucing.
Dan yang terakhir adalah benalu dan inangnya. Di sini ada pohon nangka. Pohon nangka mendapatkan kerugian karena pertumbuhan dahan terhambat dan hasil buah nangka menjadi berkurang. Sedangkan benalu menghisap air dan mineral langsung dari batang pohon nangka. Setiap makhluk hidup tidak bisa untuk hidup sendirian tanpa bantuan makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari alam agar kita bisa saling membantu dan tidak merugikan sesama makhluk hidup lainnya.